Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia besar, yaitu otak di balik semua aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Sesuatu yang bikin dunia digital kita, berjalan. Siap? Yuk kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya aplikasi media sosial, game atau toko online favoritmu itu bisa ingat siapa kamu? Kok bisa dia tahu passwordmu? Atau barang apa aja yang lagi kamu taruh di keranjang belanja? Ini sihir atau apa ya? Nah, di pembahasan kita sebelumnya, kita kan udah ngobrolin soal front end, alias tampilan aplikasi yang kita lihat. Terus ada juga back end, itu mesin yang kerja di belakang layar. Kita juga sempat singgung soal full stack developer yang jago dua-duanya. Nah, hari ini kita bakal melangkah lebih dalam lagi buat ngintip otaknya, bagian paling penting tempat mereka bekerja. Oke, kita masuk ke bagian pertama yang aku sebut si lemari ajaib. Kenapa ajaib? Soalnya disinilah semua rahasia, semua informasi dari data akun kamu sampai skor game tertinggi kamu disimpan dengan super rapi dan siap dipanggil kapan aja dalam sekejap. Jadi database itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh, database itu adalah sebuah tempat khusus di komputer buat nyimpen semua data dan informasi. Tapi bukan cuma disimpan loh, tapi juga diatur dengan sangat rapi dan teratur biar gampang dicari lagi nanti. Biar makin kebayang, coba deh kamu bayangin ada sebuah lemari arsip raksasa yang canggih banget. Lemari ini punya banyak banget laci, dan tiap laci itu ada label yang jelas. Nah, analogi sesederhana ini adalah kunci buat kita ngerti cara kerja database. Nah, yang seru tuh isi dari laci-laci ini. Ada laci khusus buat data akun pengguna. Isinya ya nama, email, sama password kamu. Terus ada laci lain buat toko online. Isinya daftar produk dan data siapa aja yang beli. Bahkan, skor tertinggi kamu di game atau semua riwayat chat kamu, itu semua punya lacinya masing-masing di dalam lemari raksasa ini. Coba bayangin deh kalau lemari ajaib ini nggak ada. Wah, aplikasi bakal jadi super pelupa. Setiap kali kamu buka aplikasi, kamu harus daftar dari awal lagi. Nggak akan ada histori belanja, nggak ada skor yang kesimpan. Semuanya balik lagi ke nol. Repot banget kan? Oke, kita udah tahu kalau database itu tempat penyimpanan. Tapi, kenapa sih ini penting banget? Jawabannya, karena perannya itu jauh lebih dari sekedar lemari. Database ini adalah fondasi dari hampir semua teknologi yang kita nikmatin sekarang. Yuk kita lihat contoh paling gampang, pas kamu login. Pertama, kamu masukin username dan password di front end kan? Nah, data itu dikirim ke back end. Terus si back end ini nanya ke database. Database, coba cek dong, data ini bener nggak? Database langsung ngecek, terus ngasih jawaban. Kalau jawabannya ya benar, barulah si back end ngasih izin kamu buat masuk. Nah, proses cepat inilah yang diurus sama seorang back-end atau full stack developer. Keren ya? Dan ini dia yang lebih keren lagi. Kamu pasti sering banget dengar kalau data itu adalah emas baru atau bahan bakar di era AI sekarang. Nah, kalau data itu bahan bakarnya, maka database itu adalah tangki penyimpanannya yang super canggih. Tanpa database yang rapi buat nampung jutaan data, AI kayak rekomendasi film atau jawaban dari ChatGPT itu gak akan pernah bisa belajar dan jadi sepintar sekarang. Sekarang mungkin kamu mikir, wah kayaknya rumit ya. Tenang dulu, belajar soal ini tuh sebenarnya sebuah petualangan yang seru banget dan semua orang bisa kok memulainya. Yuk kita kenalan sedikit sama jenis-jenis lemarinya. Sebetulnya ada banyak jenis database, tapi ada dua nih yang populer banget, MySQL dan MongoDB. Anggap aja MySQL itu kayak lemari yang sekat-sekat di dalamnya udah pasti, rapi, dan terstruktur banget. Sementara itu, MongoDB lebih fleksibel, kayak lemari dengan ruang kosong yang bisa kamu atur sendiri isinya sesuka hati. Dua-duanya sama-sama keren dan punya kegunaan masing-masing. Tentu aja, ini semua baru permulaan dari petualangan kita. Kalau kamu pengen terus lanjut menjelajahi dunia IT, mulai dari database, coding, sampai AI, dengan cara yang singkat, seru, dan gampang dimengerti kayak gini, jangan lupa buat terus ikuti channel MySenseID ya. Kita bakal bongkar lebih banyak rahasia teknologi bareng-bareng. Sebelum kita tutup, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah setia nemenin kita belajar bareng di channel ini. Dukungan kalian benar-benar bikin kami makin semangat. Dan karena kita berada di momen yang spesial, kami segenap tim juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga bulan suci ini membawa kedamaian dan berkah yang melimpah untuk kita semua. Sebagai penutup, aku mau kasih satu tantangan kecil buat kamu. Setelah tahu semua ini, jadi penasaran gak sih buat nyoba main-main sendiri sama database? Ternyata kamu bisa banget loh nyobain database gratis yang disediain sama Google. Coba deh nanti iseng-iseng cari tahu ya. Makasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di petualangan teknologi kita berikutnya.